Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman siswa-siswi profesor ya. Minggu kemarin kita telah memasuki materi yang kedua mengenai metode dan mengenai pada bilan. Untuk materi ketiga yang akan kita pelajari saat ini adalah mengenai access control list atau bisa kita sebutkan ACL dan juga bilan tagging. Yang pertama, ACL itu apa sih? Ya, ACL itu adalah access control list, merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Nah, jadi ACL ini adalah sebuah metode untuk menseleksi paket-paket data yang akan dikirimkan dari sumber ke alamat yang dituju. ACL ini bisa kita ilustrasikan sebagai standar keamanan. Ya, hanya paket memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan melewati gerbang keamanan. Ya, gerbang keamanan ini di dalam jaringan kita sebut sebagai firewall. Ya, sebaliknya, jika tidak memiliki kriteria yang sesuai, maka paket akan ditolak. Jadi, ACL ini adalah sebagai standar keamanan yang mempunyai aturan-aturan atau kriteria yang telah ditentukan untuk menseleksi paket yang datang maupun yang keluar. Ya, jadi kalau ada paket yang datang dia tidak sesuai dengan kriteria ACL ini, maka paket tersebut akan ditolak atau dibuang dan tidak diizinkan masuk melewati firewall. Dan ACL itu terdiri dari apa saja? Ya, ACL dapat berisi IP address, MAC address, subnet atau port yang diperbolehkan maupun port yang ditolak untuk melewati jaringan. Ya, jadi ACL ini terdiri dari IP address, MAC address, subnet dan port yang diizinkan ataupun yang kita buat untuk kita tutup portnya. Dan jenis-jenis ACL itu ada dua. Yang pertama itu ada standard access control list dan yang kedua itu ada extended access control list. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah standard access control list. Standard access control list hanya melakukan filtering pada sumber paket, ya, atau kita sebut sebagai source. Alamat sumber yang dimaksud dapat berupa alamat sumber dari jaringan, network address, atau sumber dari host. Standard access control list dapat diimplementasikan pada proses filtering protokol TCP, ya, UDP, atau pada nomor port yang digunakan. Meskipun demikian, standar ACL hanya mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumbernya. Ya, jadi standar ACL ini adalah keamanan yang paling standar ya untuk menseleksi, mengizinkan dan menolak paket dari alamat sumbernya saja. Berbeda halnya dengan extended access control list. Ya, extended access control list merupakan ACL yang mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik daripada standar ACL. Ya, extended access control list mampu melakukan filtering pada alamat sumber atau source dan alamat tujuan atau destination. Ya, kalau yang sebelumnya itu adalah standar access control list, dia hanya memfilter dari alamat source-nya saja. Berbeda dengan extended control list, dia melakukan filtering pada alamat sumber, ya, dan juga alamat tujuan si paket tersebut.
Extended Access Control List memberikan keleluasaan kepada admin jaringan dalam melakukan proses filtering dengan tujuan yang lebih spesifik. Ya, jadi Extended Access Control List ini yang paling baik dari standar ACL, dan dia memiliki banyak proses filtering yang diinginkan oleh admin jaringannya, ya. Dan fungsi access control list diantara lain adalah membatasi trafik jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan, mengatur jalur trafik. Salah satu contohnya adalah menghentikan routing update jika tidak diperlukan untuk menghemat bandwidth. Yang ketiga, pengontrolan daerah klien untuk mendapatkan akses jaringan. Keempat, dapat memberikan hak akses keamanan dalam jaringan. Dan yang terakhir, memutuskan atau memblokir trafik melalui interface router. Itu ada beberapa fungsi dari ACL ini. Selanjutnya kita masuk ke VLAN tagging, ya. Apa sih itu VLAN tagging? Ya, VLAN tagging adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, ya. Di sini untuk mengidentifikasi kepemilikan paket pada suatu VLAN. Ya, jadi VLAN tagging ini untuk mengidentifikasi kepemilikan paket yang datang dari VLAN. Perbedaan teknologi pada VLAN frame trunking, yang pertama itu ada Inner Switch Link atau ISL, ya, Cisco Proprietary Array VLAN frame tagging, ada IEEE 8021 IEEE Industry Standard VLAN frame tagging, ada LAN emulation atau LAN, ya, digunakan untuk komunikasi dengan multiple VLAN melalui ATM. Dan yang terakhir ada 802.10 atau FDDI, ya, protokol untuk mengirim informasi VLAN melalui FDDI. Ya, ini adalah beberapa perbedaan ke VLAN frame trunking. Untuk materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, dan jangan lupa tetap menjaga prokes kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.